Ya, baik sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang nginul atau moler pada tanaman bawang merah, ya, layu fusarium yang menyebabkan moler atau nginul ini. Baik, sebelum saya mulai, barangkali ada yang masih pengen kenal dengan saya atau belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya membantu untuk mengawal produk-produk agro dan hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Ya, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah pada tanaman bawang merah, di mana kejadian ini sering terjadi pada tanaman bawang merah, yaitu moler atau nginul, ya. Nah, penyebabnya apa? Ada tiga. Yang pertama adalah jamur Fusarium oxyforum, jamur fusarium yang acutatum, atau jamur fusarium yang solani. Ya, ada beberapa penyebabnya. Nah, kalau kita lihat di mikroskop, ya, penyebabnya adalah pada nomor 15 ini, ya, pada nomor 15 ini fusarium yang bentuknya adalah seperti itu, ya, rata-rata dan umumnya adalah seperti itu, ya. Ada conidia, ada batang buahnya, ya, batang sporanya, ya, di nomor 15, yaitu fusarium pada bawang merah, ya. Hampir mirip semuanya, tetapi yang spesifik adalah bentuk daripada spora dan conidia sporanya. Kemudian teman-teman semua, sahabat-sahabat agro semua, ya, ini kita tahu bahwa tanaman yang sehat dengan tanaman yang sakit tentu saja sangat berbeda, ya. Namanya moler atau nginul tentu saja dia memutar, ya, menggulung, sementara tanamannya sehat adalah lurus, umbinya cukup bagus, ya, cukup baik, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri atau gejala ya pada umumnya pada tanaman bawang merah, yaitu moler tadi, ya. Secara tiba-tiba itu layu dengan mendadak, ya. Ini paling umum, ya. Serangan yang begitu cepat maka menyebabkan tanaman bawang merah kita layu secara mendadak, ya. Kemudian daunnya berubah, ya, berubah menguning dan melengkung atau moler, ya. Kalau kita cabut, akarnya berwarna coklat pucat, pendek, dan kadang sampai membusuk, dan kadang disertai bau, ya. Dan tanamannya ini menjadi mudah tercabut, ya. Kemudian daunnya, ya, selain warna daun tadi berubah menguning, biasanya juga diikuti dengan mengkerut dan melintir, ya, atau melengkung tadi, moler, ya. Tetapi ini sudah mulai mengarah mengerut dan melintir atau memutar. Kemudian sangat berkembang pesat, ya, di kelembapan di sekitar 60% hingga 70% dengan suhu kurang lebih sekitar 25 derajat hingga 25 derajat hingga 28 derajat Celcius. Ya, gejala-gejala ini adalah gejala moler pada tanaman bawang merah yang secara umum, ya. Lalu bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama adalah kita melakukan rotasi tanaman, ya. Rotasi tanaman tentu saja dengan tanaman yang bukan dari keluarga bawang merah, ya. Jadi tanaman yang lain, ya. Sebagai contoh adalah rotasi yang dilakukan pada daerah di Kabupaten Brebes, yaitu dengan menanam, ya, rotasi bawang merah dengan padi, ya, setahun sekali, dengan tebu, ya, 3 tahun sekali, ya. Jadi tidak bawang merah dengan padi saja, tetapi juga sekali-sekali dengan tanaman yang di luar bawang merah dan padi. Jadi dengan menggunakan 3 tahun sekali kita tanam dengan tebu, ini sangat membantu untuk mempertahankan produktivitas lahan, ya, rotasi. Jadi mau tidak mau dirotasi tanamannya. Kemudian memilih bibit yang baik dan sehat, ya. Tentu saja ada beberapa kriteria di sini, ya, syarat umbi bibit baik, ya. Yang pertama adalah umur tanamnya sudah di atas 65 hari. Cukup umur panennya, ya, ini 30 sampai 60 hari setelah panen. Padat, kompak, kulit umbi tidak luka dan warnanya berkilau, ya. Kemudian ukuran umbi sedang, sekitar diameternya adalah 1,8 cm. Dan bila bawang merah belum cukup umur simpan, biasanya dilakukan pemotongan setengah senti atau 0,5 cm
untuk memecah massa dormansi. Ya, ini adalah syarat bibit yang baik ya dan sehat tentu saja ya. Kemudian bersih dari gulma ya, bersih dari gulma. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, banyak gulma yang ditemukan pada tanaman bawang merah dan menjadi inang atau tempat antaranya ya. Fusarium ini bisa menempel pada tanaman inang ya, gulma, pada tanaman gulma ini ya. Ada disebutkan di sini ada 6, 1 2 3 4 5 6. Ada amaranthus atau bayam duri, ada portulaca atau krokot ya, kemudian ada Cynodon-dactylon atau rumput gerinting, kemudian Cyperus rotundus atau rumput teki ya, kemudian ada Imperata cylindrica atau alang-alang, kemudian ada Echinocloa colonna atau padi hutan ya. Keenam tanaman ini sebaiknya dihindari pada lingkungan lahan tanaman bawang merah. Fusarium ini bisa menempel pada gulma ini sehingga pada musim berikutnya gulma ini andai kata masih tumbuh, maka dibiarkan tumbuh, maka tanaman bawang merah yang berikutnya akan tertular nguler lagi atau moler lagi ya. Jadi ini dihindari, dibuang ya, dijauhkan ya, dibersihkan dari sejak awal karena ini sangat mengganggu tanaman kita, terutama tanaman bawang merah yang kita budidayakan. Jadi kalau boleh dibilang ini tidak boleh ada pada tanaman bawang merah kita ya. Nah, kenapa Pak saya sudah nyari bibit yang baik dan sehat tetapi kenapa masih bisa kena ya? Pada tanaman gulma yang masih ada di lahan sekitar kita, maka tanaman ini kemungkinan besar akan menularkan atau menempelkan fusarium pada bagian tanah ya, pada bagian tanah. Bibit kita yang sehat dengan tanah yang sudah terkontaminasi, apalagi ditambah dengan gulma yang ditemukan pada lahan kita yang mau kita tanam, maka begitu bibit kita tanam ya, maka spora-spora tadi akan membentuk miselium ya. Dia berusaha berkembang dengan menggunakan miseliumnya, dan miselium nanti akan masuk ke bagian pucuk akar-akar daripada bawang merah kita ya. Dia membentuk luka atau mungkin masuk kepada titik pembentukan akar lateralnya ya. Jadi bawangnya, bibit bawang merah itu sudah sehat, sudah baik ya, tetapi karena tanahnya sudah terkontaminasi, baik ada di dalam tanah maupun ada di bagian gulma ini, maka menyebabkan bibit yang sehat, bibit yang baik tadi akan tertular dengan cara ya, spora tadi yang ada di gulma ini atau di dalam tanah itu akan menyerang kepada bibit kita yang sudah kita siapkan ya. Dia nanti akan masuk kepada tanaman bawang merah kita melalui akar atau melalui titik pembentukan akar lateral, dan kemudian bawang merah kita nanti akan tertular ya. Demikianlah cara-cara fusarium tadi atau moler tadi masuk ke dalam bibit bawang merah kita ya. Alangkah baiknya ya, alangkah baiknya gulma ini kita hindarkan, gulma ini kita hindarkan ya. Kemudian rotasi tanaman kita lakukan ya, rotasi tanaman kita lakukan. Kemudian dari sejak awal ya, dari sejak awal kita lakukan rotasi tanaman dan kita lakukan pemberian dolomit ini untuk membantu supaya keasaman tanah ya itu terjaga ya, agar pH-nya atau keasaman tanah tadi mendekati netral, karena dalam kondisi pH yang rendah tentu saja banyak jamur dan bibit-bibit jamur yang ada di dalam tanah. Jadi kita lakukan penambahan dolomit kurang lebih sekitar 300 kg per hektarnya dari sejak awal ya. Kemudian caranya berikutnya yang keempat adalah eradikasi tanaman yang sakit atau yang sudah terserang ya. Bagaimana kalau yang sudah terserang? Tentu saja kita lakukan pemindahan ya, pemindahan penyakit menular ini ya. Ini menular ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Begitu ada tanaman yang bawang merah berikutnya, maka fusarium nanti akan masuk kepada tanaman kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kita eradikasi atau kita buang ya, kita buang, kita bakar kalau bisa ya, kita bakar. Jadi tanaman-tanaman yang sakit pada saat kita melakukan pembuatan bedengan atau pembumbunan, maka sisa-sisa daripada bawang merah itu sebaiknya kita angkut keluar, kemudian kalau bisa kita bakar, kita keringkan, kita bakar.
Nah, kemudian untuk menjaga supaya tanaman kita tetap sehat pada saat mulai dari sejak awal, begitu bibitnya sudah bagus, begitu ditanam maka berilah musuh alaminya, yaitu kita berikan glio ya, natural glio ini kita taburkan ya bersama dengan air ya. Kita ambil 10 liter air atau mungkin pakai gembor misalnya 10 liter air, kita masukkan 1 sendok, kita aduk merata, baru kita siramkan pada penyiraman yang pertama. Yang pertama adalah nanti glio ini akan mencari musuhnya sendiri. Yang kedua adalah glio ini akan segera menutup atau masuk pada jaringan akar di bagian bawah tanaman ya, atau membentuk suatu koloni pencegah di bagian akar tanaman. Ya, kemudian yang kelima yaitu pencegahan dan pengobatan dengan musuh alaminya. Ya, selain kita melakukan eradikasi atau membuang tanaman yang sakit ya, yang sudah sakit tadi ya, sebelum menular kemana-mana kita ambil, kita buang, kemudian kita keringkan, kita bakar kalau bisa ya. Begitu sisa-sisa bawang merah lainnya yang barangkali terserang, jadi jangan dibuang di tempat sekitar lahan kita, mencegah, mengurangi serangan fusarium atau moler ini pada tanaman bawang merah kita yang sehat ya, karena bisa terbawa oleh tanah atau terbawa oleh air di sekitarnya. Jadi segera diambil, dibuang. Nah, berikanlah glio ini dari sejak awal ya. Kalau kita menggunakan dengan pupuk kandang, maka glio ini bisa dicampurkan dengan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang yang sudah jadi ya, kita taburi dengan glio. Ini satu kotak glio bisa untuk kurang lebih sekitar 25 kilo ya sampai 30 kilo ya. Kita aduk, kita biarkan dulu sebentar, kurang lebih 1 minggu, biar berkembang dulu glionya di dalam pupuk kandang yang kita akan semaikan kepada bawang merah, atau kita langsung kocokkan juga pada lahan kita di lahan. Jadi tadi saya sampaikan adalah penyiraman yang pertama kita bisa dengan menggunakan glio ini dari sejak awal untuk membantu supaya glio ini segera berkembang di daerah perakaran dan menjaga tanaman bawang merah kita tetap sehat. Dan untuk daerah-daerah yang sering terserang penyakit moler, nginul atau bahasa yang lain-lainnya ya, yang muter seperti itu bisa kita lakukan penyemprotan ini secara rutin ya. Ini bisa disemprotkan ya teman-teman semua, dengan catatan glio yang sudah kita aduk rata di dalam ember tadi ya, kita saring terlebih dahulu, ampasnya kita masukkan ke dalam lahan saja. Nah, air yang 10 liter tadi kita masukkan ke dalam tangki yang sudah bersih ya, yang sudah dicuci. Nah, kita masukkan, kemudian kita cukupkan tangki tadi, kita semprotkan ke seluruh lahan ya, baik lahan di bawang merah maupun di sekitar lahan di seputarannya, barangkali nempel di gulma-gulma atau mungkin yang lainnya, maka semprotkanlah ini glio kurang lebih sekitar 12 kotak per hektarnya ya. Kalau mungkin kita semprotkan di situ, maka untuk membantu ya serangan daripada fusarium atau moler ini pada bawang merah bisa kita atasi dari sejak awal ya. Ini sangat membantu sekali, ataupun sangat membantu petani-petani bawang merah, karena ini adalah musuh alaminya. Ya, begitu teman-teman, sahabat-sahabat tani, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada. Demikian tadi tema kita kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan semangat yang lebih baik lagi ke depannya ya. Ikuti terus channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk petani-petani, sahabat-sahabat tani di agro dimanapun Anda berada. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat. Tetap semangat dan semangat pagi.